Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Metakom. Ya, mentang-mentang komedi. Di sore kali ini kita akan nemenin kalian untuk sharing-sharing lah ya tentang pengalaman atau tentang cerita dari orang mengenai pembahasan horor. Nih di sini kakak-kakaknya udah biasa kalian nyerita horor, jadi gak akan takut kalian. Aku tim yang nyimak aja sih. Oke, tim nyimak. Aku juga. Tim nyimak karena takut ya. Iya benar. Kalau aku sih berani ya. Si paling berani lah. Si paling horor banget. Oke, karena ini kita udah punya si paling horor ya, mungkin nanti reaksi dari si paling horor bakalan lebih ceria lagi supaya enggak nakut-nakutin Kita sih para paling audiens. komedinya ya. Iya. Oke, bener ya. Kita lihat nanti ya. Oke. Di sini aku mau bawain cerita dari Kak Nadia Omara, dari saudaranya, lebih tepatnya omnya Nadia Omara. Mungkin ada yang nggak kenal Nadia Omara, nanti komen-komen aja ya. Nanti kita share linknya. Aku pun gak kenal guys. Tuh kan? Ini parah nih. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi di sini ada yang tahu sholat tahajud kan nggak bareng-bareng ya, maksudnya individu gitu kan. Si omnya Nadia Omara ini tuh bener-bener kayak religius dan islami banget. Nah, karena mungkin kalau orang-orang di Islam tuh ya yang religius dan Islam itu apalagi cowok demen banget tuh ke masjid, kayaknya itu rajin banget lah ke masjid si om-omnya ini tuh. Bahkan sholat tahajud pun dia gak di rumah tapi di masjid. Wah rajin banget. Iya, saking rajinnya loh itu. Nah, tapi bukan pengrajin ya, ini rajinnya beda. Oke, terus pas dia, ya singkat cerita, si omnya Nadia Omara ini, kita panggil aja Om Indra kali ya. Si Om Indra ini pergilah ke tempat tahajudnya. Tapi kalau mau lewat masjid itu, si Om Indra ini tuh harus ngelewatin kuburan lama. Dan kuburan lamanya itu bener-bener kayak horor banget karena kalian tahu gak sih kayak pohon, iya pohon kayu yang bener-bener pohon kayu apa ya? Besar, gitu. Enggak, kayak bambu, pohon bambu gitu loh. Oh iya. Yang kalau kena kulit gatal gitu. Agak ini ya, agak gatal ya pohonnya ya. Nah, kayak gitu. Enggak takut. Belum. Oh belum. Kak, kira-kira jam berapa tuh pamannya sholat tahajud? Kira-kira jam ada kali ya jam 12 lebih. Pokoknya di situ mau jam 1. Bener-bener Aneh banget ya. iya, bener-bener bukan jam 12 pas ya. Karena kalau jam 12 pas mau ngapain pesugihan kan enggak kan. Nah, terus singkat cerita nih, jalanlah dia. Biasanya kan dia emang sering banget sholat tahajud dan kebetulan di situ hari Jumat ya. Kalau ini Jumat Yasinan ya. Iya. Jumat tuh Yasinan. Kalau di Islam tuh dia hari Jumat tuh perginya jalan lewat situ. Biasanya di hari-hari sebelumnya dia tuh nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian yang aneh. Tapi kejadian di hari itu emang rada aneh sih ya, karena ternyata ada angin gede banget. Dan anginnya tuh kayak cuma ngelewat di pipi kanannya dia. Bayangin, angin aja milih-milih ya, mau sun kanan atau sun kiri gitu. Gitu kan? Ya, Tapi ya gitulah intinya. Si anginnya tuh kayak nampar pipi kanan si Om Indra ini. Berarti lumayan gede gitu. Iya, lumayan gede. Cuman emang nggak kayak yang nampar keras ya. Cuman kayak ya selewat gitu. gimana sih angin nerpa aja gitu. Tapi mungkin si Om Indra juga ngerasa ini bukan apa-apa gitu ya. Ya wajar aja mungkin cobaan ya tahajud dan lain sebagainya. Dia pergilah ke masjid. Pas dia pergi ke masjid, pasti dia tuh nggak wudu karena wudunya ada di rumah, jadi ke masjid itu tinggal sholat ke masjid tuh. Ini kan masjid nih, di pinggir masjid tuh di sebelah kanan masjid, kalau kamu masuk di situ tuh ada tempat wudu dan kamar mandi. Di sebelah kanan, dan kaca masjidnya tuh tipe kaca yang dari atas sampai bawah full. Paham nggak? Suka tuh Raisa. Suka apa nih? Suka ngaca. Oh, cewek banget ya. Cewek mah kayak gitu. Tiba-tiba nanti ada yang nempel. Belum. Jangan sabar. Nah, saya cerita, sholatlah dia langsung. Tapi di situ dia nggak sendirian. Tadinya berdua sama bapak-bapak yang ikutan sholat tahajud. Tapi bapak-bapaknya udah beres. Dan kayak sempet nyapa, Mas duluan ya gitu. Pulanglah si bapak-bapaknya. Dan kalian jangan salah paham karena bapak-bapak ini bukan hantu. Please jangan seujon. Biasanya gitu kan. Kasihan bapak-bapaknya, sumpah kasihan banget.
Masih napak perut. Iya kan? Tapi kita nggak tahu mungkin Gimana nih? enggak, mungkin boleh polling aja apakah itu bapak-bapaknya hantu atau bukan. Boleh polling ya guys, nanti kita sediain di kolom komentar. Kalau aku mengiranya itu hantu sih. Kalau aku bukan, karena kan aku yang tahu ceritanya. Oke, lanjut. Saya cuma sendiri, takut banget. Oh, iya sih emang. Nah terus singkat cerita, si bapaknya balik. Gak mungkin dong si Om Indra ikut balik kan? Kan di situ dia emang niatnya tahajud tuh. Iya. Sholat lah dia di situ. Kalau di ini tuh ada sholat masjid dulu yang dua rakaat. Benar. Dia sholat dulu di situ awalnya. Kayak sunahnya. Iya, sunahnya dulu. Tahajud pun sunah sih. Oh iya. Gak ngerti saya, tolong. Oh, ini dijelaskan ya. Sholat sunah masjid ya namanya, kayak penghormatan ke masjid gitulah ya. Nah terus kalau ini dikoreksi aja, tapi kita orang Islam kok guys. Nah gitu. Ya, oke. Cuman aku doang. Iya, nggak apa-apa. Beda. Nggak apa-apa. Nah terus singkat cerita, si Om Indra ini sholat. Udah beres nih sholat yang masjid itu, sholat sunah masjid. Oke. Dia lanjut ke sholat tahajud. Pas sholat tahajud itu emang sekat yang cewek cowok gitu. Nah, iya. Oh iya. Ada cewek di belakang. Boleh. Siapa tuh? Nah kalau yang itu kita kurang tahu banget, karena cewek itu manusia apa bukan kurang tahu, karena nggak mungkin Om Indranya Nah, yang ini boleh di polling nih. malam gitu. tapi kan tahajud guys, tahajud. Emang ya kan? kalian kalau ini mau malam-malam Enggak sih, nggak perempuan mau. sendiri? nggak ada sih, Masjid. kalau ada yang ngimamin nggak tahu ya. Kan? Nah, kan? Asalkan Nah. manusia ya. Oke, boleh kalian polling lagi itu hantu atau bukan. Karena Boleh. yang membaca ceritanya juga tidak tahu ya. Iya, kalau yang itu beneran nggak tahu, Om Indra pun nggak tahu nih. Terus singkat cerita nih, dia sholat tuh, sholat tahajud tuh 2 rakaat ya, tapi bisa lebih, yang penting ganjil, bisa lebih, yang penting ganjil. Sholat tuh, tapi ini boleh koreksi ya teman-teman nanti. Dia sholat, pas sholat, mungkin teman-teman Islam di sini, Islampedia anjay, pada relate gitu ya kalau sholat tuh. Si ayatnya ayat surat-surat yang pendek, siapa yang suka kayak gitu, Anas, Al-Falaq kayak gitu-gitu. Ngacung. Aku Ya pasti relate kan. pasti hampir semua ya. Iya, beda lagi kalau Ustadz di Masjid Agung itu panjang banget guys. Al-Baqarah bisa dibacain semua itu. Betul. Serius itu panjang banget di Masjid Agung. Benar-benar. Nah singkat cerita, sholatlah si Om Indra ini. Pas rakaat pertama tuh kayak putaran pertama Masih gitu. ada itu si cewek itu. Nggak tahu ya, ini beda, udah ibaratnya udah beda case lah gitu. Oh, oke. Dia sholat, pas lagi sholat aman-aman aja, rakaat pertama bener-bener aman, karena dia kan sholatnya deket jendela, yang jendelanya tuh ngarah ke kamar mandi. Kamar mandi yang jalan kamar mandi, paham kan? Dia sholat di sini, jendela, ini jalanan buat ke kamar mandi. Nah pas dia lagi sholat, ini menurut aku tegang banget guys, tapi gak tahu ya kalian, mungkin ini udah dibalut komedi jadi nggak tegang, tapi ini serius tegang. Nah terus singkat cerita, lagi sholat rakaat kedua nih, tiba-tiba si hantunya ada di kaca nemplok. Siapa tuh? Cewek yang tadi Sumpah. kan? Iya, bukan, nggak tahu ya cewek yang tadi mukanya Aku gimana. penasaran banget tuh. Enggak, tapi jujur, orangnya. nah jujur nggak tahu ya itu cewek tadi atau bukan. Tapi pas dia sholat, kan dia berdiri nih. Bayangin aja, kamu berdiri terus kayak ada yang nemplok di jendela gini, tapi setengah duduk alias jongkok. Gini nih, dia kayak nemplokin jendela terus kayak gue yang nggak usah dipraktekin. Orang yang tinggi nih kak. Tapi emang kayak gitu di ceritanya guys. Nah terus singkat cerita, dia sholat. Karena kan si Om Indra ini anggap aja keimanannya setebal tembok baja kali ya, Jadi belum kabur ya. enggak kayak kita yang tisu aja dibagi 2 guys gitu keimanannya. Nah terus udah gitu dia sholat tuh, ngelanjutin Allahu Akbar, takbiratul ikram tuh dia. Pas dia baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas kan tuh ya, Allahu samad, dia baca cerita, baca surat itu. Iya. Si hantunya kayak ngeledekin gitu, dia baca surat itu, sumpah. Kayak dia nemplokin tangannya, matanya tuh hitam full, yang hitam banget, pakai mukena. Pakai mukena. Wow. Dan dia kayak jong, Udah, nggak usah dipraktekin. Enggak, ini enggak. digambarin. Ini harus digambarin karena audiens harus tahu ini deg-degannya gimana guys, sumpah. Hantunya itu nemplok, Tolong di bener-bener. zoom ya editor nanti. Di zoom aja. Bener ya, editor Ke tolong. siapa ya? Tolong.
matanya tuh hitam, terus bola matanya tuh emang agak gede gitu. Nempelin tangannya ke kaca, terus kayak Kul huwallahu ahad, kayak praktekin suara si Serem banget. dia lagi praktekin takut. surat-suratan yang dilafalkan sama si Om Indra itu. Ibaratnya kayak lagi ngeledek, surat pendek mah gue juga bisa gitu, kayak gitu. Lu Berarti paham? sangat mengganggu ya. Sumpah itu mengganggu banget. Terus namanya manusia ya pasti ada takutnya, apalagi di situ Om Indra tuh pengalaman horor pertama kali itu. Sholat lah dia, lanjut ruku, Allahu Akbar. Kan dia gini. Aduh, udah ini, gak ini- sanggup. Enggak, ini tolong dengerin dulu ya. No reaction guys, ini karena ini menurut aku serem banget. No reaction ya. Nah, terus pas dia lagi nempelin tangannya, si hantu itu kan ruku tuh. Kalau ruku berarti badan kita, Dia udah ketakutan. kalau ruku otomatis badan kita menunduk Iya. ya, lebih rendah daripada yang tadi takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Kan hantunya tadinya tegak. Aduh, udah teh, udah. Enggak, ini kan ini audiens harus tahu guys. Tenang guys. Terus si hantunya itu yang tadinya gini dong, jadi Aduh. turun jadi gini. Wow. Jadi ngeliatin si Serem Om banget. Indra ruku. Wah. Jadi bener-bener kayak tadinya gini nih, jongkok di bawah gini. Pas dia ruku langsung turun gini. Aduh, gak bisa ngebayangin sih guys aku. Gila sih, Serem kebayang. Dan itu serem banget. Tapi mukanya bersih kok, enggak kayak yang pocong-pocong di film-film gitu ya. Nah terus singkat cerita, beres lah, bukan beres sholat, beres rakaat kedua. Lanjutlah si Om Indra Masih itu. lanjut ya. Karena kalau dari cerita si Om Indra itu ya, dia bilang lanjut karena kalau nggak lanjut si hantu itu tuh masih ada di situ, lu paham Iya nggak sih? sih, iya sih. Jadi mendingan dia lanjut gitu, ngerti nggak? Kayak abain aja gitu. Dia lanjut lah di situ. Pas lanjut, Allahu Akbar, itu dia bener-beneran tegang banget karena di situ kan dari sujud tuh ke takbiratul ihram lagi itu beneran tegang banget karena takut tiba-tiba ada di depan mata kan. Iya sih, Sangat bener. Merem aja sih keimanan ya, kalau- Kak. Nah kan pengennya kayak gitu. Dia sholat, ya emang dia sempat merem sambil deg-degan gitu. Terus yang paling seremnya, ini no reaction dulu guys. Please bisa Stop. jangan gambarin. Dia nggak akan digambarin. Pas dia lagi baca suratnya Al-Fatihah dan lain sebagainya, di dalam hati ya dia ngomongnya enggak diomongin karena takut si hantunya Ikut lagi. ngikutin. Pas dia lagi ini, pas dia merem, hantunya mau tahu pindah kemana? Coba tebak guys, ada yang bisa nebak gak hantunya? Ke depan mata. Mukanya. Kayaknya ke belakang. Not salah, tapi hantunya bisik di sebelah kanan dia. Yang notabene-nya sebelah kanan itu tembok guys. Astaga. Tembok. Karena kan kaca. Oh iya. Maksud dia tuh bukan tempat yang bisa ditempatin sama orang gitu, nggak ada space, ngerti nggak? Dia bisik, katanya gini Oh, sambil nggak usah disebut teh. Nggak usah Teh, disebut. tolong teh. Ini Boleh pakai teks aja guys. teh nggak usah disebut, gak mau. Narration, Nggak, narration. Dia tuh bilang kayak gini, Maaf ya guys, aku ganggu banget. ih nggak apa-apa lah, Aku juga, maaf ya guys. nggak apa-apa. Dia bilang kayak gini sambil suaranya emang kayak anak dicempreng-cemprengin kayak centil gitu loh, kayak bilang gini, aku juga kalau surat pendek bisa, katanya gitu. Sumpah itu serem banget guys. Sumpah pas aku tahu cerita itu, aku lagi sendiri ya di rumah dan malam-malam merinding banget sumpah. Nggak sendiri di rumah sih, maksudnya di kamar gitu ya sendiri. Terus si Om Indra itu kayak refleks buka matanya, buka mata dan dia lanjutin doa sambil kayak suaranya dikencengin. Dia doa Anas diikutin sama si hantunya kan. Bandel banget ya, Kak. Iya kan, karena mungkin cuman ngelafalin nggak sambil kayak imannya kuat dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kalau pelafalan mah hantu juga bisa gitu, jin-jin gitu. Dia surat Anas yang bunyinya qul birabbin nas yang kayak gitu ya. Kan biasanya itu lumayan ampuh buat musir-musir ruqyah dan lain sebagainya gitu ya, jin-jin. Dan itu jadi pengalaman terburuknya si Om Indra sholat tahajud. Dan Om Indra tuh emang sempet kayak trauma gitulah ibaratnya. Iyalah. Dan beberapa hari dia nggak sholat tahajud di masjid itu karena Kapok emang kan kau, Pak. kapok. Ya serius, karena siapa yang nggak kapok sih lagi sholat digangguinnya bener-bener seintens itu gitu. Iya sih. Terus nah di situ dia pulang dan pulangnya pun ya pasti ketakutan ya. Dan belum ada kelanjutan lagi gimana si Om Indra setelah kejadian itu. Cuman emang bener-bener serem banget.
kalau kalian punya cerita-cerita horor tentang lagi ibadah dan lain sebagainya, ayo saling menguatkan aja ya, karena kan ibadah tuh untuk memperkuat iman kita dan terjauh dari hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Betul. Semoga dijauhkan lah ya Betul. teman-teman semua dengan gangguan-gangguan gue. Godaannya besar banget kalau lagi sholat. Terus itu yang cewek itu siapa? Pertanyaan. Ada 2 asumsi sih guys. Yang pertama itu cewek yang emang pure tahajud, Oh, cuman sholat tahajud. Karena kan cewek juga nggak menutup kemungkinan ya sholat tahajud di masjid. iya sih. Dan yang kedua mungkin itu hantu yang sedang menakut-nakuti Om Indra di kaca. Oh gitu. Wow. Jadi pindah ya dari Asumsi. belakang.